Jam pos ronda berhenti tepat pukul 2.17 saat seorang KT asing meminta kami mengantarnya pulang. Pos ronda itu berdiri di ujung kampung, menghadap kebun singkong yang gelap dan jalan tanah yang jarang dilewati orang. Kami duduk bertiga di bangku kayu yang sudah aus, menunggu waktu bergeser pelan menuju subuh. Udara dingin merayap dari sela-sela papan, membuat tulang terasa rapuh. Lampu bohlam di atas kepala berpendar kekuningan, sesekali berkedip seolah lelah menahan malam yang terlalu panjang. Kami tidak bicara banyak. Ada malam-malam tertentu yang memang sebaiknya dilewati tanpa banyak kata. Jam dinding di pos ronda berhenti di angka 2:17. Kami menyadarinya hampir bersamaan, tapi tak ada yang langsung menegur. Entah kenapa, melihat jarum jam yang tak bergerak terasa seperti melihat sesuatu yang tak ingin dilihat terlalu lama. Aku mengalihkan pandangan ke jalan, berharap ada sepeda motor lewat atau bayangan orang pulang dari sawah. Tak ada apa-apa, hanya lurus gelap yang menelan pandangan. Rian mengusap lengannya, berusaha menahan dingin. "Anginnya beda ya malam ini," katanya pelan, seakan takut suaranya memantul terlalu jauh. Ujang mengangguk tanpa menoleh. Dari tadi rasanya kayak nempel. Aku menghela napas, mencoba menertawakan perasaan yang tak jelas. Kami sudah sering jaga malam, pos ronda ini bukan hal baru. Tapi malam itu terasa berbeda. Seperti ada yang ikut duduk bersama kami meski bangku terlihat kosong. Bau tanah basah tercium samar, padahal beberapa hari terakhir tak turun hujan. Aku mencium lagi, memastikan itu bukan perasaanku. Bau itu tetap ada, tipis namun yakin. Kami memeriksa buku ronda, nama-nama tertulis rapi, jam jaga sebelumnya aman. Tak ada catatan apapun yang ganjil. Justru itulah yang membuat dada terasa makin sempit. Malam ini terlalu tenang. Tak ada anjing menggonggong, tak ada serangga berisik. Kampung seolah menahan napas. Aku berdiri sebentar, melangkah ke tepi pos. Dari situ terlihat kebun singkong yang memanjang. Daun-daunnya diam, tak bergerak meski angin terasa dingin di kulit. Dalam gelap, barisan pohon itu tampak seperti orang-orang yang berdiri membelakangi kami. Aku memalingkan muka, merasa bodoh membiarkan imajinasi berjalan terlalu jauh. "Kok sepi banget ya?" Rian kembali bicara, kali ini lebih pelan. "Biasanya ada suara burung malam." Ujang mengangguk tanpa menoleh. "Jangan ngomong gitu." Aku kembali duduk. Kayu bangku berderit lirih di bawah berat badanku. Di kejauhan, jalan tanah itu seperti memanjang tak wajar, seolah jaraknya bertambah. Aku mengucak mata, menyalahkan kantuk. Tapi rasa diawasi itu tidak pergi. Justru semakin jelas, seperti ada tatapan dari arah yang tak bisa kutentukan. Kami mencoba mengalihkan pikiran dengan cerita ringan, tentang ronda minggu lalu, tentang kopi yang rasanya makin pahit. Namun kalimat-kalimat itu terputus sebelum selesai. Kata-kata kehilangan bentuknya, jatuh begitu saja di antara kami. Setiap kali salah satu dari kami terdiam, kesunyian segera mengisi celah dengan cepat, terlalu cepat. Aku melirik jam dinding lagi, tetap 2:17. "Jamnya rusak," kataku, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Ujang menyahut singkat, "Iya." Rian tidak menjawab, ia menatap jalan. Saat itulah aku melihat sesuatu bergerak di ujung pandangan. Bukan sosok yang jelas, lebih seperti perubahan gelap yang bergeser perlahan. Aku memicingkan mata, menunggu bentuknya menjadi pasti. Tidak, ia berhenti, lalu menghilang, seolah menyatu dengan malam. Jantungku berdegup lebih cepat, tapi aku memilih diam. Mengatakannya hanya akan membuat ketakutan kami saling memantul. Rian berdiri. "Ada orang kayaknya," katanya ragu. Aku menoleh. "Di mana?" "Ujung jalan." Kami bertiga berdiri berjejer, memandang arah yang sama. Dari kejauhan tampak bayangan seseorang berjalan pelan mendekat. Langkahnya tidak tergesa, tidak pula ragu, seperti orang yang sudah tahu kemana harus menuju. Tubuhnya membungkuk sedikit, kepalanya tertunduk. Tak terdengar suara langkah, hanya gerak yang mendekat tanpa bunyi. "Jam segini," Ujang berbisik. Bayangan itu semakin jelas. Seorang kakek kurus dengan pakaian kusam yang warnanya sulit ditebak di bawah cahaya lampu pos. Wajahnya tertutup bayang-bayang, tapi langkahnya pasti. Ia berhenti tepat di depan pos ronda, mengangkat kepala perlahan. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk jam yang sedingin ini. Kami saling pandang singkat, lalu kembali menatapnya. Aku membuka mulut untuk bertanya, tapi kakek itu lebih dulu bicara.
Suaranya rendah dan rata, seolah sudah lama disiapkan. "Nak, boleh minta tolong antar pulang?" Kalimat itu sederhana, terlalu sederhana. Namun entah kenapa ketika kata-kata itu sampai ke telingaku, dingin di udara terasa berpindah ke dalam dada. Kami belum tahu apa-apa tentang kakek itu. Kami belum tahu kemana ia akan membawa kami. Yang kami tahu, malam di pos ronda ini baru saja berubah arah. Kakek itu berdiri tepat di bawah lampu pos ronda. Cahaya bohlam jatuh miring di tubuhnya dan membuat bayangannya memanjang ke arah kebun. Bajunya kusam, seperti pernah berwarna terang tapi lama dilupakan waktu. Kancingnya lengkap, rapi, tidak ada yang lepas. Namun kainnya tampak tua, terlalu tua untuk ukuran pakaian yang masih dikenakan. Celananya longgar, menggantung di pinggang kurusnya. Anehnya, tidak ada noda tanah, tidak ada lumpur, padahal jalan menuju pos ronda adalah tanah basah yang mudah menempel di kaki siapapun. Kami memperhatikannya tanpa sadar menahan napas. Wajah kakek itu berkerut, tapi bukan kerut orang sakit atau kelelahan. Kerutnya tenang, seperti lipatan kain yang dibiarkan lama tanpa disetrika. Rambutnya putih tipis, tersisir ke belakang, rapi tapi kaku. Matanya, itulah yang membuat kami sulit berpaling. Matanya hitam pekat, tidak berkilat, seperti sumur yang terlalu dalam untuk dilihat dasarnya. Aku yang pertama kali memberanikan diri bicara. "Rumahnya di mana, kek?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia menatap kami satu persatu, lama, seolah sedang mengingat sesuatu yang hampir hilang. Tatapannya berhenti padaku sedikit lebih lama, membuat tengkukku meremang tanpa alasan yang jelas. Baru setelah itu, ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. "Tidak jauh," katanya. Suaranya datar, tidak serak seperti orang tua pada umumnya. Terlalu halus untuk seseorang yang berdiri di dingin subuh. "Lewat jalan ini." Ia menunjuk ke arah jalan tanah yang tadi kami tatap kosong. Tangannya kurus, jarinya panjang, kukunya bersih. Tidak ada suara gesekan saat ia melangkah sedikit mendekat. Jarak kami tinggal beberapa langkah, namun kehadirannya terasa lebih dekat dari itu. Bau tanah basah yang sejak tadi tercium, kini semakin kuat, bercampur dengan aroma kayu tua, seperti rumah lama yang jarang dibuka. "Antarnya pakai apa, Rian?" bertanya berusaha terdengar santai. Kakek itu menoleh ke arahnya. "Motor kalian cukup." Cara ia mengatakan itu bukan seperti bertanya atau berharap, lebih seperti pernyataan. Seolah dari awal ia sudah tahu kami punya motor, tahu kami bertiga, tahu kami jaga malam ini. Pikiranku langsung melayang pada hal-hal yang tidak ingin kupikirkan. Aku tertawa kecil, mencoba memecah suasana. "Jam segini dingin, kek. Rumahnya jauh apa dekat?" Kakek itu kembali tersenyum. Kali ini senyumnya sedikit lebih lebar, tapi matanya tetap sama, tidak ikut tersenyum. "Kalau kalian mengantar, dekat." Kalimat itu membuat Rian mengusap lengannya lagi. Aku bisa melihat bulu kudutnya berdiri, meski ia berusaha menutupinya dengan mengalihkan pandangan. Ujang menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu, meski belum sepenuhnya yakin. Kami tidak bertanya nama. Entah kenapa, pertanyaan itu terasa berat untuk diucapkan. Tapi kakek itu sendiri akhirnya bicara, seolah membaca kegelisahan kami. "Panggil saja Salim," katanya pelan. "Orang-orang dulu memanggilku begitu." Orang-orang dulu. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku mencoba mengingat apakah ada kakek bernama Salim di kampung ini. Rasanya tidak. Kampung kami kecil, orang tua setua apapun pasti saling kenal. Tapi wajah ini asing, terlalu asing untuk malam yang seharusnya akrab. Angin bertiup pelan membuat lampu bohlam kembali berkedip. Bayangan kakek itu bergerak di tanah. Tapi sesaat kemudian aku sadar, arah bayangannya tidak sesuai dengan posisi lampu. Seperti ada cahaya lain yang tidak kita lihat. Aku mengucek mata. Saat kulihat lagi, bayangannya sudah normal. Aku tidak berani memastikan apa yang baru saja kulihat. "Kalau sudah siap," kata kakek Salim, "kita bisa berangkat sekarang." Nada suaranya lembut, hampir sopan. Tapi di balik kelembutan itu ada tekanan halus, seperti pintu yang pelan-pelan ditutup dari belakang. Kami kembali saling pandang. Tidak ada yang mengatakan ya, tidak ada yang mengatakan tidak. Namun tubuh kami sudah bergerak lebih dulu. Rian mengambil kunci motor, Ujang melangkah ke pinggir jalan. Aku berdiri paling akhir, menatap pos ronda sebentar. Bangku kayu, buku ronda,
Jam mati di dinding. Semua terlihat sama, tapi rasanya seperti melihatnya dari kejauhan, seolah kami tidak sepenuhnya berada di tempat ini lagi. Saat aku menoleh kembali, kakek Salim sudah melangkah lebih dulu ke arah jalan tanpa menunggu kami mempersilahkan. Langkahnya pelan, tapi pasti, dan entah kenapa, saat ia berjalan menjauh dari cahaya lampu, tubuhnya tidak sepenuhnya ditelan gelap. Seperti malam pun memberi ruang baginya. Di titik itulah aku sadar, kakek dengan baju kusam ini bukan sekedar orang yang minta diantar pulang, dan kami, tanpa sadar, baru saja menerima permintaan yang tidak seharusnya diterima begitu saja. Motor sudah menyala, tapi kami belum benar-benar berangkat. Kami berdiri canggung di pinggir jalan. Lampu motor menyorot tanah yang tak rata, membentuk bayangan aneh di rerumputan. Kakek Salim berdiri sedikit menjauh dari cahaya, seperti sengaja tidak ingin terlihat terlalu jelas. Aku merasakan kegelisahan yang sama seperti saat menyebut nama seseorang yang seharusnya tidak dipanggil keras-keras. "Arah rumahnya lewat mana, Kek?" tanyaku akhirnya. Kakek Salim menoleh pelan. Matanya menatap lurus ke depan, bukan ke arah kami. "Lewat sini," katanya sambil menunjuk jalan tanah yang memanjang ke arah kebun. "Nanti belok setelah pohon besar, terus lurus sampai ketemu kampung." "Kampung apa, Kek?" Rian menyelah. Untuk sesaat, kakek itu diam. Angin berhembus tipis membuat dedaunan berdesir perlahan. Aku hampir mengira ia tidak akan menjawab. Tapi lalu bibirnya bergerak dan sebuah nama keluar dengan tenang, seolah itu hal paling wajar di dunia. Salang Rimba. Nama itu jatuh begitu saja di antara kami. Tidak keras, tidak mengancam. Namun seketika terasa asing, seperti kata dari bahasa lain yang mirip tapi bukan. Aku mengulanginya dalam hati, mencoba mencari kecocokan dengan ingatan tentang kampung sekitar. Tidak ada. Ujang mengernyit, jelas sedang melakukan hal yang sama. "Salang? Rimba?" Rian mengulang pelan. "Iya." Ujang mengangguk. "Iya." Ujang tertawa kecil, terdengar kering. "Saya belum pernah dengar, Kek. Kampung baru ya?" Kakek Salim tidak langsung menjawab. Ia menatap Ujang dengan pandangan yang sulit dibaca. Bukan marah, bukan tersinggung. Lebih seperti seseorang yang mendengar pertanyaan aneh tapi memilih tidak mengoreksi. "Sudah lama," katanya akhirnya. "Lebih lama dari yang kalian kira." Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku menyalakan lampu motor lebih terang, seolah cahaya bisa membantu ingatan kami. "Di kecamatan mana, Kek?" tanyaku akhirnya. "Tidak jauh," jawabnya lagi. Jawaban itu kembali tidak membantu. Kami saling pandang. Dalam situasi biasa, kami mungkin sudah menolak, tapi ada sesuatu dalam sikap kakek itu, ketenangan yang terlalu yakin membuat penolakan terasa canggung, hampir tidak sopan. Aku mencoba cara lain. "Dulu tinggal sini, Kek." "Dulu," ulangnya. "Sekarang juga." Jawabannya membuat Rian menghela napas pelan. "Maksudnya, rumahnya masih di kampung sini?" Kakek Salim tersenyum tipis. "Kalau sampai, kalian akan tahu." Aku menggigit bibir. Nama kampung itu terus berputar di kepalaku. Salang Rimba. Rimba berarti hutan, tapi di sekitar kampung kami tidak ada hutan lebat. Hanya kebun, sawah, dan tanah kosong. Tidak ada tempat dengan nama itu. Setidaknya tidak dalam ingatan siapapun yang kukenal. Ujang mengeluarkan ponselnya. "Sinyal masih ada," katanya lebih pada dirinya sendiri. Ia membuka peta, mengetik cepat. Aku melirik layarnya. Jalan yang kami kenal muncul. Nama desa, kecamatan, semuanya ada. Tapi saat Ujang mengetik Salang Rimba, layar hanya menampilkan tulisan kecil. Lokasi tidak ditemukan. "Tidak ada, Kek," kata Ujang hati-hati. Kakek Salim melangkah mendekat. Kali ini ia masuk ke dalam cahaya lampu motor. Wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti lama tidak terkena matahari. Ia menatap layar ponsel itu sebentar, lalu menoleh ke arah kami. Tidak ada kejutan di wajahnya, tidak ada rasa heran. Peta selalu tidak ingat, kadang manusia yang lupa. Kalimat itu terasa seperti teguran, tapi disampaikan tanpa emosi. Aku menelan ludah. Rian mematikan ponsel Ujang, memasukkannya kembali ke saku, seolah tindakan itu bisa menghentikan pembicaraan yang mengarah ke tempat yang tidak kami inginkan.
Aku mencoba menenangkan diri. Kampung kami kecil, Kek. Orang-orangnya saling kenal. Kalau salang rimba dekat, harusnya kami pernah dengar. Kakek Salim mengangguk pelan, seperti setuju. Harusnya, katanya. Tapi kalian lahir setelah banyak hal disembunyikan. Tidak ada yang menimpali. Kata disembunyikan menggantung lama. Aku merasa seolah kakek itu sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada sekedar nama kampung. Seperti ada bagian dari dunia yang sengaja ditutup rapat dan kami tidak pernah diberitahu. Lampu motor kembali berkedip. Jalan di depan kami terlihat sedikit berubah. Lebih sempit, lebih gelap. Aku memicingkan mata, memastikan ini bukan efek cahaya. Tapi semakin lama ku tatap, semakin terasa asing. Seolah jalan itu bukan lagi jalan yang sama yang kami lewati setiap hari. Kita lewat mana biasanya? Berbisik Rian. Aku ingin menjawab tapi ragu. Di kepalaku, peta kampung mendadak terasa kabur. Persimpangan, pohon besar, bahkan jarak antar rumah, semuanya seperti dihapus pelan-pelan. Aku tahu kampung ini. Aku tumbuh di sini, tapi saat itu ingatanku seperti tidak sepenuhnya milikku. Kakek Salim melangkah ke depan, berdiri tepat di tepi jalan. Kalau mau membantu, jangan terlalu banyak mengingat, ikuti saja. Ucapannya bukan ancaman, justru terdengar seperti nasihat. Tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Aku sadar, sejak nama kampung itu disebut, malam ini tidak lagi berjalan di jalur yang kami kenal. Aku menatap pos ronda di belakang kami. Lampunya masih menyala, kecil dan jauh. Jam di dinding mungkin masih berhenti di angka yang sama. Untuk pertama kalinya, muncul ketakutan sederhana tapi tajam. Bagaimana jika kami berangkat dan nama kampung kami sendiri perlahan ikut hilang dari ingatan? Motor akhirnya melaju pelan, dan di dalam kepalaku, nama salang rimba terus terngiang, seperti sesuatu yang seharusnya tidak diingat, tapi juga tidak bisa dilupakan. Motor melaju perlahan menyusuri jalan tanah. Lampunya membelah gelap yang terasa lebih tebal dari biasanya. Kami bertiga beriringan. Kakek Salim duduk di jok belakang motorku. Tubuhnya ringan, hampir tidak terasa. Tapi kehadirannya justru membuat stang motor terasa berat, seperti ada beban lain yang tak terlihat ikut menekan. Angin malam menusuk wajah, membawa bau tanah basah yang semakin kuat, seolah kami baru saja memasuki wilayah yang baru diguyur hujan, padahal langit di atas kami bersih, tanpa tanda air turun. Awalnya aku masih mengenali jalan ini. Pohon jambu di kiri, pagar bambu di kanan, tanah yang sedikit menanjak lalu menurun. Jalan pulang yang biasa kami lewati. Tapi setelah beberapa menit, rasa akrab itu pelan-pelan menghilang. Lampu motor menyorot batang pohon yang serupa satu sama lain. Tikungan demi tikungan terasa sama, seperti kami melewati potongan jalan yang diulang berkali-kali. Rian yang berada di depan menurunkan kecepatan. Ini barusan kita lewat sini kan? Suaranya terdengar ragu, hampir tenggelam oleh suara mesin. Aku ingin menjawab iya, tapi lidahku keluh. Pohon besar di depan kami bercabang dua dengan bekas sayatan di batangnya, terasa terlalu familiar. Aku yakin baru beberapa menit lalu kami melihatnya, tapi secara logika, mustahil kami berputar sejauh itu dalam waktu sesingkat ini. Kita lurus aja, teriakku mencoba terdengar yakin. Kakek Salim tidak bergerak, tapi suaranya terdengar jelas di telingaku, dekat sekali. Tidak apa-apa, katanya tenang. Memang jalannya begitu. Begitu gimana, Kek? Tanyaku tanpa menoleh. Berputar, jawabnya singkat. Kalau lurus kalian tidak akan sampai. Jawaban itu membuat punggungku dingin. Aku fokus pada jalan, pada cahaya lampu yang menari di permukaan tanah. Setiap kali aku merasa sudah melewati bagian tertentu, bagian itu muncul lagi di depan, seolah jarak melipat dirinya sendiri. Kami tidak tersesat, tapi juga tidak benar-benar maju. Rian yang berada di depan menoleh ke kanan kiri. Rumah warga mana semua? Katanya. Kok nggak ada satupun lampu rumah? Aku baru menyadari itu. Tidak ada cahaya lain selain lampu motor kami. Tidak ada suara televisi, tidak ada ayam, tidak ada anjing. Kampung ini seperti kosong, ditinggalkan semua penghuninya tepat sebelum kami lewat. Bahkan serangga pun seolah enggan bersuara. Aku menelan ludah. Mungkin udah pada tidur.
Kata-kata itu terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Kami melewati pohon besar itu lagi, kali ini lebih dekat. Aku yakin bekas sayatan di batangnya sama persis. Rian menghentikan motor mendadak. Kami berhenti berjajar di tengah jalan. Mesin masih menyala. "Kita muter," kata Rian kali ini tanpa ragu. "Ini udah ketiga kalinya pohon ini." Aku mematikan mesin. Keheningan langsung menutup kami, tebal dan berat. Dalam sunyi itu, suara napas kami terdengar asing, terlalu keras. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Kakek Salim duduk tegak, tangannya bertumpu ringan di pinggang. Wajahnya tenang, seperti orang yang sedang menikmati perjalanan biasa. Tidak ada tanda bingung, tidak ada rasa tergesa. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang sama sekali tidak bergerak kemana-mana. "Kek," aku pelan-pelan, hampir memohon, "ini bukan jalan kampung kami." Ia menoleh sedikit. "Sudah bukan, tapi masih jalan." "Kalau begitu kita balik aja." Ujang menyela cepat. "Ke pos ronda." Kakek Salim tersenyum tipis, senyum yang sama seperti sebelumnya. "Pos ronda sudah jauh." Rian tertawa pendek, terdengar tertekan. "Kita baru jalan bentar." Kakek Salim tidak membantah. Ia hanya berkata, "Kalian merasa begitu." Aku merasakan sesuatu menggeser di dalam dada. Perasaan bahwa jarak tidak lagi dihitung dengan langkah atau waktu. Seolah sejak kami menyebut nama kampung itu, ukuran-ukuran biasa tidak lagi berlaku. Aku menyalakan kembali mesin, karena diam terlalu lama terasa lebih menakutkan daripada bergerak. Kami melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan terasa sedikit menurun, lalu menanjak, lalu rata lagi. Tapi setiap perubahan itu terasa seperti pengulangan dari sebelumnya. Lampu motor menyorot semak-semak yang sama, akar pohon yang melintang di jalan yang sama, bahkan lubang kecil di tanah pun berada di tempat yang sama, seolah jalan ini adalah satu lingkaran yang dipaksa kami lewati berulang-ulang. "Kita jangan nengok ke belakang," kata kakek Salim tiba-tiba. Aku refleks menegang. "Kenapa, kek?" "Supaya tidak merasa makin dekat," jawabnya. Kalimat itu membuatku ingin melanggar larangan itu seketika, tapi aku menahan diri. Aku tahu, dalam cerita-cerita lama, ada larangan yang justru membawa petaka jika dilanggar. Aku tidak tahu apakah ini termasuk, tapi naluriku berkata untuk patuh. Rian memperlambat laju lagi. Perasaan anginnya dari tadi sama, dingin tapi nggak gerak. Aku menyadari itu. Jaketku berkibar sedikit, tapi dedaunan di sekitar jalan tetap diam. Seperti angin hanya menyentuh kami, tidak menyentuh apapun selain tubuh kami. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur aroma yang lebih tajam, seperti daun tua yang membusuk. Waktu terasa melar. Aku tidak tahu berapa lama kami di jalan ini, menit atau jam. Ponsel di sakuku terasa berat, tapi aku tidak berani mengeluarkannya. Aku takut melihat jam, takut tahu apakah waktu juga ikut berputar seperti jalan ini. Pohon besar itu muncul lagi. Kali ini aku tidak terkejut, hanya lelah. Lelah yang aneh bukan di otot, tapi di pikiran. Seolah otakku dipaksa menerima hal yang sama berulang-ulang sampai menyerah. "Kek," aku ucap pelan, hampir memohon. "Rumahnya masih jauh?" Kakek Salim sedikit mencondongkan diri ke depan. Suaranya dekat di telingaku. "Sudah dekat, selalu dekat, tapi tidak semua orang bisa sampai." Aku tidak bertanya lagi. Motor terus melaju, mengitari jalan yang sama atau mungkin jalan yang berbeda, tapi terasa sama. Jelas setiap kali kami merasa hampir keluar dari lingkaran itu, jalan justru membawa kami kembali ke titik awal. Dan di tengah perjalanan yang terasa berputar ini, satu hal mulai tumbuh di dalam benakku. Ketakutan bahwa kami bukan sedang menuju suatu tempat, melainkan sedang perlahan dijauhkan dari tempat asal kami sendiri. Bau tanah basah itu datang tanpa peringatan. Awalnya hanya samar, seperti sisa hujan yang tertinggal di ingatan. Tapi semakin jauh kami melaju, aroma itu menebal, memenuhi udara, masuk ke hidung, lalu turun ke dada. Rasanya bukan sekedar bau tanah, ada sesuatu yang lain, aroma daun tua, akar lembab, dan kayu lapuk. Bau yang biasanya hanya tercium di tempat yang jarang disentuh manusia. Motor masih berjalan, tapi jalannya kini terasa lebih sempit. Lampu motor tidak lagi menyorot jauh ke depan. Cahaya seolah diserap gelap, berhenti beberapa meter di depan roda. Di luar batas itu, malam menjadi padat, seperti dinding hitam
yang menunggu kami menabraknya. Rian memperlambat laju. "Kalian nyium bau ini kan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihatku. Bau itu terlalu nyata untuk diabaikan. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah paru-paru kami ikut lembab. Di tenggorokanku muncul rasa pahit, seperti tanah yang tak sengaja tertelan. Kakek Salim bergerak sedikit di belakangku. Aku merasakan beratnya berpindah, lalu suaranya terdengar dekat, sangat dekat. "Jangan ditahan napasnya," katanya, "biar terbiasa." Kalimat itu membuatku refleks menarik napas lebih pendek. Aku tidak tahu apa yang harus dibiasakan, bau ini atau sesuatu yang menyertainya. Ujang batuk kecil di depan. "Perasaan jalannya berubah," katanya, "kayak bukan tanah kampung." Aku memperhatikan permukaan jalan. Tanahnya lebih gelap, lebih halus, seperti tanah hutan. Tidak ada kerikil, tidak ada bekas roda lama. Seolah jalan ini baru saja dibuka, atau justru sudah lama ditinggalkan sampai jejak manusia menghilang. Lalu bisikan itu terdengar. Awalnya kukira itu suara angin, tapi bisikan ini tidak bergerak seperti angin. Ia datang dari berbagai arah sekaligus, tipis, nyaris tidak bisa ditangkap. Seperti orang berbicara pelan di balik dinding. Aku menajamkan pendengaran, mencoba memahami kata-katanya. "Nak," aku tersentak. Itu jelas bukan angin. "Dengar nggak?" bisikku. Suaraku nyaris tak keluar. Rian mengangguk pelan, bahunya tegang. Kayak manggil. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih banyak. Suara-suara bertumpuk, saling tindih, tapi semuanya rendah dan dekat. Beberapa terdengar seperti suara orang tua, beberapa seperti anak-anak, yang membuat dadaku terasa sesak. Di antara bisikan itu, ada yang menyebut namaku. Aku hampir menghentikan motor karena refleks ingin menoleh. Tapi sebelum aku sempat bergerak, kakek Salim menepuk ringan lenganku. "Jangan dijawab," katanya tenang. "Kalau dijawab, mereka tahu kalian mendengar." "Siapa mereka, Kek?" tanyaku, suaraku bergetar. "Yang ikut mencium bau ini," jawabnya singkat. Aku tidak tahu maksudnya, tapi bisikan itu semakin jelas. Mereka tidak lagi hanya memanggil. Ada kata-kata yang terputus, doa yang tidak lengkap, kalimat yang terdengar seperti permintaan. Beberapa seperti orang tersesat yang minta tolong, beberapa terdengar marah, seperti menuntut. Ujang menoleh ke belakang sedikit. "Aku kayak dengar ibu aku," katanya pelan, nyaris menangis. Aku merasakan keringat dingin di punggung. Aku pun mendengar sesuatu yang mirip suara ayahku, memanggil dengan nada yang biasa ku dengar saat kecil. Nada yang seharusnya tidak ada di jalan ini, di jam seperti ini. Setiap naluri di tubuhku menjerit untuk menoleh, untuk memastikan. Tapi aku tahu, sekali menoleh, sesuatu akan berubah. "Fokus ke depan," kataku, lebih keras dari yang kurencanakan. "Jangan ditanggapi." Bisikan itu tidak berhenti. Mereka justru bergerak mengikuti kami. Rasanya seperti suara itu berjalan sejajar dengan motor, di sisi kanan dan kiri, bahkan tepat di belakang. Bau tanah basah semakin kuat, sampai aku merasa lidahku kebas. Lampu motor tiba-tiba meredup, lalu kembali terang. Dalam kilatan cahaya itu, aku sempat melihat bayangan di pinggir jalan. Bukan bayangan pohon, bentuknya lebih rendah, seperti orang jongkok atau berlutut. Aku berkedip dan bayangan itu hilang. "Kek, ini bukan kampung kan?" bisikku. Kakek Salim tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pelan lalu berkata, "Ini batas." "Batas apa?" "Antara yang diingat dan yang ditinggalkan." Jawaban itu membuat kepalaku pusing. Bisikan kini berubah irama, seperti lantunan yang tidak beraturan. Ada yang terdengar seperti tahlil yang terpotong-potong, salah urutan. Ada yang seperti doa, tapi tanpa niat yang jelas. Semuanya bercampur, membuat udara terasa berat, hampir menekan dada. Aku merasakan tangan-tangan dingin seolah menyentuh betisku, meski aku tahu itu mungkin hanya perasaan. Aku mempercepat motor sedikit, berharap bisa meninggalkan suara-suara itu di belakang. Tapi bisikan itu ikut cepat, tetap berada di jarak yang sama. "Tenang," kata kakek Salim, suaranya tetap stabil. "Mereka cuma penasaran." "Penasaran sama apa?" Rian bertanya cepat.
sama yang masih bernapas. Jawaban itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku sadar, sejak bau tanah basah ini muncul, kami seperti berjalan di tempat yang tidak sepenuhnya menerima keberadaan kami, seperti tamu yang tidak diundang tapi belum diusir. Bisikan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi jatuh mendadak, begitu mendalam, sampai suara mesin motor terdengar asing. Bau tanah basah masih ada, tapi tidak lagi bergerak. Aku hampir merasa lega, sampai dalam keheningan itu terdengar satu suara terakhir, jelas dan dekat, tepat di belakang telingaku. "Jangan lupa pulang." Aku menggigil, dan saat itu aku tahu, perjalanan ini bukan lagi sekedar mengantar seorang kakek. Kami sedang melewati sesuatu yang seharusnya kami tidak lewati, dan bau tanah basah itu adalah penandanya. Jalan tiba-tiba berhenti tanpa tanda. Tidak ada tikungan, tidak ada persimpangan. Tanah di depan kami berubah menjadi lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Lampu motor menyorot ke depan, tapi cahayanya seperti terpotong, tidak menyentuh ujung lapang itu. Aku mengerem perlahan, mesin dimatikan. Sunyi langsung menutup kami, lebih rapat dari sebelumnya. "Sudah sampai," kata kakek Salim. Aku menoleh. Ia sudah turun dari motor tanpa suara. Kakinya menapak tanah dengan ringan, seolah tidak menyentuh apapun. Rian dan Ujang ikut turun. Wajah mereka pucat, mata bergerak gelisah mencari sesuatu yang bisa dikenali. Tapi di tempat itu, tidak ada satupun penanda kampung. Tidak ada pagar, tidak ada jalan setapak, tidak ada suara manusia. "Rumah mana, kek?" tanyaku. Kakek Salim melangkah ke depan, menunjuk ke arah lapang. "Di situ." Awalnya aku tidak melihat apa-apa, hanya gelap yang sedikit lebih terang di tengah lapang, seperti kabut tipis yang enggan pergi. Tapi saat mataku menyesuaikan, sesuatu mulai terbentuk. Garis-garis samar, seperti bayangan bangunan yang lupa menjadi nyata. Atapnya ada, tapi tidak sepenuhnya. Dindingnya terlihat, tapi seolah terbuat dari udara yang dipadatkan. Rumah itu berdiri, namun tidak sepenuhnya hadir. Ujang menarik napas tajam. "Itu rumah?" Aku tidak menjawab. Dadaku terasa sesak. Ada rasa tidak pantas berdiri di hadapan sesuatu yang belum selesai diciptakan, atau mungkin sudah lama ditinggalkan sampai bentuknya tidak lagi utuh. Aku melangkah satu langkah mendekat. Tanah di bawah kakiku dingin dan lembab, seperti baru saja dibuka dari kuburan. Rumah itu tidak memantulkan cahaya lampu motor. Cahaya menembusnya, jatuh ke sisi lain, seolah bangunan itu hanya ilusi tipis. Tapi bersamaan dengan itu, ada bau kayu tua yang kuat, bercampur tanah basah dan asap dapur yang sudah lama padam. Bau rumah yang pernah ditinggali. "Kalian tidak perlu ikut," kata kakek Salim tiba-tiba. "Sampai sini saja." Nada suaranya berubah. Masih tenang, tapi ada jarak yang jelas. Seolah sejak awal, memang ada batas yang tidak boleh kami lewati. Aku mengangguk cepat, lega sekaligus takut. "Iya, kek, kami tunggu di sini." Kakek Salim melangkah menuju rumah itu. Setiap langkahnya membuat bangunan itu terlihat sedikit lebih jelas. Pintu kayu muncul perlahan, tapi tidak ada engsel. Jendela terbuka, tapi tanpa daun. Aku memperhatikan detailnya dengan perasaan aneh. Rumah itu seperti mengingat dirinya sendiri saat pemiliknya mendekat. Sebelum masuk, kakek Salim berhenti. Ia menoleh ke arah kami. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi lain di wajahnya. Bukan senyum tipis, bukan ketenangan kosong. Ada sesuatu seperti kelelahan yang sangat tua. "Terima kasih sudah mengantar," katanya. "Tidak semua mau." Aku ingin bertanya banyak hal, tentang kampung ini, tentang rumah ini, tentang bisikan di jalan. Tapi tidak satu pun keluar dari mulutku. Aku hanya mengangguk, seperti orang yang mengerti meski sebenarnya tidak. Kakek Salim melangkah masuk. Tidak ada suara pintu, tidak ada bunyi kayu. Tubuhnya menyatu dengan gelap di dalam rumah itu, lalu menghilang perlahan, seperti asap yang diserap udara. Bersamaan dengan itu, rumah di hadapan kami mulai berubah. Dindingnya memudar, atapnya menipis. Dalam hitungan detik, bangunan itu kembali menjadi kabut tipis, lalu lenyap sepenuhnya. Kami berdiri kaku. Tempat itu kini kosong. Tidak ada rumah, tidak ada lapang, hanya tanah biasa dan pepohonan yang terlihat terlalu rapat, terlalu dekat.
seolah ruang ini menyempit setelah sesuatu pergi. "Dia masuk kemana?" Rian berbisik. Tidak ada jawaban. Aku melangkah maju ke bekas tempat rumah itu berdiri. Lampu motor menyorot tanah. Di sana tidak ada bekas pondasi, tidak ada jejak kaki. Tapi ada satu hal yang membuat jantungku berhenti sejenak. Tanah di situ lebih hitam, lebih basah, seperti sering diinjak atau digali. Ujang berlutut, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Ia segera menarik tangannya kembali. "Dingin," katanya, "bukan dingin biasa." Aku merasakan dorongan kuat untuk segera pergi. Tempat ini tidak suka kami perhatikan terlalu lama. Udara terasa berat, seolah menekan bahu. Bau tanah basah kembali menguat, tapi kini tanpa bisikan. Sunyi yang menggantung terasa seperti peringatan. "Kita pulang," kataku cepat. "Sekarang." Kami bergegas ke motor. Saat aku menyalakan mesin, lampunya menyala terang, terlalu terang untuk sesaat, lalu kembali normal. Aku menoleh sekali lagi ke arah bekas rumah itu berdiri. Tidak ada apa-apa, tapi entah kenapa, aku yakin jika kami datang lagi, rumah itu akan ada. Kami mulai berbalik arah. Jalan yang tadi kami lewati kini terlihat lagi, sempit dan gelap. Tapi sebelum motor benar-benar bergerak, aku merasakan sesuatu di saku jaketku. Berat kecil yang tidak seharusnya ada. Aku tidak berani memeriksanya saat itu. Yang aku tahu, rumah yang tak sepenuhnya ada itu telah menutup pintunya. Tapi tidak semua yang keluar dari sana ikut menghilang. Dan kami, tanpa sadar, mungkin membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di tempat itu. Perjalanan pulang terasa berbeda, tapi bukan berarti lebih ringan. Jalan yang tadi berputar kini lurus, terlalu lurus, seolah ingin segera menyingkirkan kami dari tempat itu. Tidak ada lagi pohon yang sama muncul berulang, tidak ada bisikan, tidak ada bau tanah basah yang menusuk. Justru itulah yang membuatku tidak tenang. Keheningan kali ini terasa seperti sisa napas setelah sesuatu selesai terjadi. Lampu pos ronda akhirnya terlihat dari kejauhan. Cahaya kecil itu tampak asing, seperti bukan milik kami. Saat kami sampai, aku mematikan mesin dan turun tanpa bicara. Kakiku terasa lemas, seperti baru berjalan jauh padahal kami hanya duduk di motor. Rian dan Ujang berdiri kaku, sama bingungnya. Jam di dinding pos ronda masih menunjukkan 2:17. Tidak ada 1 menit pun yang berlalu. "Kita beneran pergi?" Rian bertanya pelan. Aku menatap jam itu lama, mencoba memastikan mataku tidak salah. Jarum detik tidak bergerak, seperti malam ini menolak diakui. Aku mengangguk pelan. "Kita pergi." Kami duduk kembali di bangku kayu, posisi yang sama seperti sebelum kakek Salim datang. Angin dingin berhembus lagi. Kali ini terasa wajar. Suara serangga perlahan kembali, satu persatu, seperti dunia yang baru saja dihidupkan ulang. Tapi di dadaku, ada perasaan tertinggal, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku merogoh saku jaket, refleks, karena sejak di lapang tadi aku merasakan berat kecil yang tidak biasa. Jariku menyentuh benda keras dan dingin. Bukan kunci, bukan ponsel. Aku menariknya keluar. Sebuah koin hitam tergeletak di telapak tanganku. Permukaannya tidak mengkilap, seperti menyerap cahaya lampu pos. Warnanya bukan hitam pekat, melainkan hitam kusam dengan semburat kehijauan di tepinya. Di satu sisi, ada ukiran simbol yang tidak kukenal. Garis melingkar, terputus di beberapa bagian, dengan titik kecil di tengahnya. Simbol itu terasa salah untuk dilihat terlalu lama. "Apa itu?" Ujang mendekat, suaranya tercekat. Aku menggeleng pelan. "Aku nggak tahu." Rian mencondongkan badan, matanya membesar. "Dari mana?" Pertanyaan itu menggantung. Aku mencoba mengingat kapan benda ini masuk ke sakuku. Tidak ada momen jelas, tidak ada tangan menyentuh, tidak ada suara koin jatuh. Seolah benda ini selalu ada di sana, hanya baru sekarang aku menyadarinya. Saat aku memegangnya lebih lama, rasa dingin itu merambat ke kulit, lalu ke tulang. Bukan dingin seperti logam biasa, lebih seperti dingin tanah yang lama tidak terkena matahari. Aku refleks ingin meletakkannya, tapi tanganku seperti ragu melepas. "Kok berat banget?" gumamku. Ujang mengulurkan jari, menyentuh koin itu sebentar, lalu menarik tangannya cepat. Astaga, itu dingin tapi bukan dingin. Rian menelan ludah. "Balikin aja, lempar."
Aku hampir melakukannya, hampir. Tapi saat jariku melenggur, muncul dorongan aneh. Perasaan tidak boleh sembarangan memperlakukan benda ini. Seperti ada aturan yang tidak diucapkan, tapi dipahami. Aku menutup telapak tangan, menggenggam koin itu. Di kepalaku, suara kakek Salim terngiang jelas. Tidak semua mau. Aku tidak tahu kenapa kalimat itu muncul sekarang. Kita simpan dulu, kataku akhirnya, sampai ngerti ini apa. Rian menggeleng keras. Ini bukan urusan kita. Aku tahu dia benar. Tapi koin itu sudah ada di tanganku. Dan entah bagaimana aku merasa keputusan ini sudah dibuat bahkan sebelum aku mengatakannya. Kami duduk lama tanpa bicara. Jam tetap mati. Lampu tidak berkedip lagi. Tapi udara di sekitar pos ronda terasa sedikit berbeda. Seperti lebih padat. Seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut duduk bersama kami. Ujang memecah diam. Tadi waktu kakek masuk rumah itu, aku ngerasa kayak ada yang ninggal. Apa maksudmu? Rian bertanya. Kayak bukan cuma dia yang masuk, tapi ada yang ikut keluar. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Aku membuka telapak tangan lagi, menatap koin hitam itu. Simbol di permukaannya terlihat lebih jelas sekarang, seolah menyesuaikan diri dengan cahaya lampu, atau mungkin dengan kami. Aku memasukkan koin itu kembali ke saku, cepat, seolah tidak terlalu lama menatapnya. Saat koin itu menyentuh kain jaket, aku merasakan denyut kecil di ujung jari. Sangat halus, hampir seperti denyut nadi. Kita nggak cerita ke siapa-siapa dulu, kataku pelan. Dengar nggak? Ke siapapun. Rian dan Ujang mengangguk, wajah mereka serius. Di luar pos ronda, jalan kampung terlihat biasa lagi. Tidak ada kabut, tidak ada pohon yang aneh. Tapi aku tahu, malam ini telah meninggalkan tanda. Sesuatu yang ikut pulang bersama kami, tersembunyi di saku, diam, menunggu. Dan yang paling membuatku takut bukanlah koin itu sendiri, melainkan perasaan bahwa sejak kami membawanya, pos ronda ini tidak lagi hanya menjadi tempat jaga, melainkan titik awal dari sesuatu yang baru saja dimulai. Pagi datang tanpa benar-benar menghapus sisa malam. Matahari naik pelan, cahayanya pucat, seolah ragu menyentuh kampung kami. Setelah giliran jaga berakhir, kami tidak langsung pulang. Tanpa banyak bicara, kami bertiga berjalan menuju rumah Pak Wiryo, orang tua kampung yang paling lama tinggal di sini. Bukan ketua RT, bukan pula dukun yang terang-terangan dicari orang, tapi semua tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres, Pak Wiryo pasti tahu lebih dulu. Rumahnya berada di tepi kampung, dekat kebun dan sungai kecil. Dindingnya kayu tua, tapi terawat. Saat kami sampai, Pak Wiryo sudah duduk di teras, seperti sedang menunggu. Tidak ada senyum di wajahnya ketika melihat kami datang bertiga dengan wajah kusut dan mata sembab. "Kalian habis jaga," katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk. Tidak ada gunanya menyangkal. Dari cara ia menatap kami, aku yakin ia sudah tahu lebih banyak dari yang kami ceritakan. Kami duduk di lantai teras. Udara pagi terasa dingin, tapi bukan dingin yang menenangkan. Aku mengeluarkan koin hitam itu dari saku, meletakkannya di antara kami. Logam itu tampak semakin gelap di bawah cahaya pagi, seolah siang hari pun enggan menerimanya. Pak Wiryo menatap koin itu lama. Wajahnya berubah. Kerut di dahinya semakin dalam, bibirnya mengatup rapat. Ia tidak langsung menyentuhnya. Tangannya berhenti beberapa jengkal di atas koin, lalu ia menariknya kembali. "Dari mana kalian dapat ini?" tanyanya pelan. "Dari mengantar orang pulang," jawabku. Kata-kata itu terdengar bodoh begitu keluar dari mulutku. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Siapa?" "Kakek," sahut Rian cepat. "Namanya Salim." Begitu nama itu disebut, Pak Wiryo memejamkan mata. Lama, seperti menahan sesuatu yang naik dari dada ke tenggorokan. Saat ia membuka mata lagi, tatapannya berubah. Bukan marah tapi berat. "Kalian bertemu dia di pos ronda," katanya. Kali ini pernyataan. Atu mengangguk lagi. Dadaku terasa sesak. Dia minta diantar pulang. Pak Wiryo berdiri pelan, masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa segelas air putih. Ia menyesapnya sedikit sebelum bicara lagi. "Kalian tahu tidak,
Kenapa orang-orang lama melarang ronda sendirian di pos ujung itu? Aku menggeleng. Kami memang sering dengar larangan, tapi tak pernah benar-benar tahu alasannya. Karena pos itu dekat batas yang sekarang sudah tidak banyak diingat. Ujang mencondongkan badan. Batas apa, Pak? Pak Wiryo menunjuk koin hitam itu dengan dagunya. Batas tempat mereka lewat. Ia akhirnya mengambil koin itu, tapi bukan dengan tangan kosong. Ia membungkusnya dengan kain putih dari sakunya, lalu mengangkatnya sedikit. Ini bukan uang, ini penanda. Penanda apa aku? Penanda jalan pulang, buat yang bukan dari sini. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku teringat rumah yang tak sepenuhnya ada, jalan yang berputar, bau tanah basah, bisikan yang memanggil nama. Semua terasa masuk akal dengan cara yang menakutkan. Kalian beruntung, masih bisa pulang. Kalau koin ini dibawa? Rian bertanya. Pak Wiryo menatapnya tajam. Jangan. Satu kata itu diucapkan dengan tekanan yang jelas, bukan saran, bukan peringatan biasa. Jangan dipakai, jangan disimpan lama, jangan ditunjukkan sembarangan. Dan yang paling penting, jangan dibawa masuk rumah. Aku refleks meraba saku jaketku, rasa dingin itu masih ada. Kalau sudah terlanjur, Pak? Ujang bertanya pelan. Pak Wiryo menghela napas. Kalau sudah terlanjur, harus dikembalikan. Kembalikan kemana? Aku bertanya. Ke tempat pertama kali kalian berhenti, sebelum maghrib. Kami saling pandang. Pos ronda, kebun, pohon besar, tempat di mana kami bertemu kakek Salim, tempat yang sekarang terasa berbeda setelah semua yang terjadi. Kalau tidak dikembalikan? Rian bertanya, meski jelas ia tidak ingin tahu jawabannya. Pak Wiryo terdiam lama. Lalu ia berkata, yang minta antar tidak akan datang lagi, tapi yang ikut pulang akan menetap. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Menetap di mana, Pak? Pak Wiryo menatapku lurus, di sekitar yang membawa. Kami diam. Tidak ada suara selain burung pagi dan gesekan daun. Tapi bagiku, pagi itu terasa lebih sunyi daripada malam. Pak Wiryo mengembalikan koin yang terbungkus kain itu padaku. Kalian jangan cerita ke siapa-siapa. Tidak semua orang kuat dengarnya. Dan satu lagi, ia berhenti, memastikan kami semua memperhatikannya. Kalau nanti di jalan ada yang menyapa atau memanggil nama kalian, jangan dijawab, walaupun suaranya sangat kalian kenal. Kami mengangguk bersabaan. Saat kami berpamitan, Pak Wiryo berkata satu kalimat terakhir, nyaris seperti doa yang dipotong setengah. Yang diberi jalan pulang, belum tentu benar-benar pulang. Dalam perjalanan kembali, koin hitam itu terasa semakin berat di tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa benar-benar takut pada waktu maghrib yang perlahan mendekat. Maghrib turun pelan, tidak dengan warna jingga yang hangat, melainkan cahaya kusam yang membuat kampung terlihat pucat. Kami kembali ke pos ronda dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, seolah takut waktu menutup pintu sebelum kami sempat menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Bahkan suara langkah kaki pun terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Pos ronda itu masih di tempatnya. Bangku kayu, meja kecil, tiang lampu, semuanya tampak sama. Tapi rasa yang menyambut kami berbeda. Seperti berdiri di tempat yang pernah terjadi sesuatu, dan tempat itu mengingatnya dengan sangat baik. Jam dinding kini bergerak normal. Jarumnya menunjuk waktu yang masuk akal. Seolah malam ketika ia berhenti tak pernah ada. Aku berhenti di bawah lampu pos ronda, menghadap ke arah kebun singkong. Angin maghrib berhembus pelan. Tidak ada bau tanah basah. Tidak ada bisikan. Terlalu bersih, terlalu sunyi. Sekarang, ucap Ujang pelan. Sebelum maghrib habis. Aku mengangguk. Tanganku gemetar saat mengeluarkan koin hitam itu dari saku, masih terbungkus kain putih. Saat kain dibuka, koin itu terlihat lebih gelap dari terakhir kali kulihat. Simbol di permukaannya tampak jelas, seolah garis-garis itu semakin dalam, semakin yakin. Tidak lagi dingin, justru hangat, seperti baru lama digenggam seseorang. Kami berjalan menuju pohon besar di tepi kebun. Pohon yang sama, bekas sayatan di batangnya masih ada. Tanah di sekitarnya lembab, lebih gelap dari sekeliling, seperti selalu disentuh malam lebih dulu. Di sini,
kataku. Aku berlutut, menggali tanah sedikit dengan tangan. Tidak dalam, tidak seperti mengubur, lebih seperti mengembalikan sesuatu yang memang tidak pernah benar-benar menjadi milik kami. Saat koin itu kuturunkan ke dalam lubang kecil itu, jantungku berdetak lebih cepat, seperti menunggu reaksi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh, tidak ada cahaya atau bayangan. Aku menutup tanah itu kembali, menepuknya perlahan. Saat itu selesai, barulah aku menyadari satu hal kecil. Bau tanah basah muncul sesaat, lalu hilang begitu saja. Rian menghela napas panjang. Udah, aku ingin menjawab iya, sangat ingin. Tapi ada perasaan ganjil di dada, seperti sesuatu belum benar-benar pergi. Harusnya, kataku akhirnya. Kami berdiri beberapa detik dalam diam. Lampu pos ronda menyala stabil. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan, samar tapi nyata. Dunia berjalan seperti seharusnya, dan justru itulah yang membuatku tidak tenang. Kami pulang malam itu tanpa kejadian apapun. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh di luar jendela, tidak ada bayangan di sudut mata. Hari-hari berikutnya berlalu normal. Orang-orang kembali ronda, tertawa, bercanda, mengeluh kopi pahit. Tidak ada yang membicarakan malam ketika waktu berhenti. Seolah kisah itu hanya milik kami bertiga. Seminggu kemudian, aku jaga malam lagi. Sendirian. Sekitar pukul 2 lewat sedikit, aku duduk di bangku kayu, menatap jalan kampung. Angin dingin biasa, suara serangga biasa, lampu pos ronda tidak berkedip, jam dinding berdetak normal. Semua tampak baik-baik saja. Lalu aku mencium bau itu. Samar, singkat, bau tanah basah. Aku menegang tapi tidak bergerak. Mataku tetap menghadap ke depan. Dari ujung jalan, di batas cahaya lampu, berdiri satu sosok. Tidak mendekat, tidak meminta tolong, tidak berbicara. Hanya berdiri diam menghadap pos ronda. Bukan kakek Salim. Sosok itu lebih muda. Bajunya juga kusam, tapi berbeda. Wajahnya tidak jelas, dan entah kenapa aku tahu ini bukan yang meminta diantar pulang. Aku teringat kata-kata Pak Wiryo, yang minta antar tidak akan datang lagi, tapi yang ikut pulang akan menetap. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan buku ronda, tidak menyapa, tidak menoleh, tidak mengakui keberadaannya. Dadaku terasa sesak, tapi aku menahan diri untuk tetap diam. Beberapa saat kemudian, bau tanah basah itu menghilang. Ketika akhirnya aku berani mengangkat kepala, jalan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun sejak malam itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali pos ronda sepi menjelang subuh, aku selalu merasa seperti diawasi. Bukan dengan niat jahat, lebih seperti pengingat. Bahwa ada jalan yang pernah kami lewati, ada rumah yang pernah muncul, lalu hilang, dan ada sesuatu yang sudah dikembalikan, tapi meninggalkan tanda bahwa tidak semua yang pulang benar-benar pergi.